Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia tercinta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu potongan ayat di dalam Al-Quran yang sering kita dengar dikutip oleh guru-guru kita ketika menyampaikan khutbah atau tausiah kepada umat. Potongan ayat itu berbunyi, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ini sesungguhnya mengandung satu nilai. Bagaimana kita meletakkan semua praktek berdemokrasi kita di Indonesia. Jadi ketika kita menjadikan demokrasi sebagai satu sistem di dalam berpolitik dan membangun bangsa, maka seluruh praktek demokrasi itu harus diarahkan untuk fastabiqul khairat, pertarungan ide dan gagasan. Kita semua bersaudara, ibarat di dalam satu rumah yang diisi oleh banyak penghuni, satu sama lain punya kewajiban untuk menghiasi rumah itu dengan apa yang paling baik dari dirinya. Sambil pada saat yang sama juga menghargai penghuni lain yang ada di rumah. Di dalam kita berdemokrasi pasti lahir banyak gagasan dan konsep. Kalau di dalam sejarah itu ada isme-isme. Ada sosialisme, ada kapitalisme, ada banyak sekali konsep pendekatan dan pemikiran untuk membangun bangsa. Kalau semuanya kita letakkan dalam fastabiqul khairat, maka kita tidak akan alergi dengan perbedaan. Justru perbedaan itu menjadi satu medium untuk kita saling mengisi dan memperkaya. Maka dulu Rasulullah SAW selalu memaknakan perbedaan di antara para sahabat beliau sebagai jalan untuk kemajuan bersama. Rasulullah SAW, kalau para pemirsa perhatikan, ada puluhan bahkan ratusan ribu hadis. Baik itu ucapan, perbuatan maupun pengakuan Rasul. Tidak ada di dalam ratusan ribu hadis itu ungkapan Rasulullah SAW yang menafikan kontribusi dari seorang sahabatnya, apalagi menyebut sahabatnya dalam konteks yang negatif. Rasul tidak pernah melihat sisi negatif dari orang-orang yang ada bersama beliau. Rasulullah SAW selalu menggali potensi-potensi positif yang ada pada sahabat beliau. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, siapa saja di antara kalian ingin untuk belajar ilmu halal haram, belajarlah pada Mu'az. Kalau kalian ingin belajar tentang keberanian, maka belajarlah pada Umar. Kalau kau ingin belajar tentang ketindihan, belajarlah pada Utsman. Kalau kau ingin belajar tentang ilmu, belajarlah pada Ali. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melihat beragam potensi itu bukan sebagai potensi konflik, tetapi sebagai jalan untuk saling melengkapi dan membangun peradaban yang kuat. Maka kita bisa saksikan, para pemirsa, di dalam peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW, semua sahabat dengan latar belakang yang berbeda punya kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Inilah esensi dari fastabiqul khairat, berlomba dalam kebajikan. Maka kita kenal ada Bilal ibnu Abi Rabah, seorang mantan budak yang terhormat di dalam Islam. Ada seorang yang namanya Suhaib Ar-Rumi, bukan orang Arab, tapi dari Romawi. Dia juga sahabat yang sangat dihormati karena ilmunya, pengetahuannya, dan kontribusinya. Ada Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, tapi dari Persia.
juga dihormati karena kontribusinya yang luar biasa. Perbedaan bukan sebab untuk kita saling menjauh satu sama lain, tetapi di dalamnya ada hikmah Allah, di situ kekuatan kita sebagai bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat perbedaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesadaran bahwa semua perbedaan sesungguhnya adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keragaman ada kekuatan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma alif baina qulubina wa aslih ahwalana wa taqabbal siyamana. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh